Selamat pagi. Halo anak-anak pintar, apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, selalu ceria. Ibu Nopi kembali menjumpai kalian dalam video pembelajaran secara online. Baiklah, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa bersama menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak pintar, apakah kamu senang membaca cerita? Cerita apakah yang pernah kamu baca? Dan cerita apakah yang terkenal di lingkungan tempat tinggalmu? Di Jawa Barat banyak sekali cerita yang berhubungan dengan asal mula suatu tempat. Salah satunya adalah Telaga Warna. Apakah kalian pernah mendengar cerita tersebut? Kalau belum, ibu akan membacakan cerita tersebut. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung itu, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh, permata-permata tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, ini tadi anak-anak cerita asal mula Telaga Warna. Wah, ceritanya sangat menarik bukan ya anak-anak? Anak-anak, mari kita menjawab bersama-sama pertanyaan berikut ini berdasarkan cerita tadi. Pertanyaan pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita? Ya, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Pertanyaan kedua, di mana raja melakukan pertapaan?
Ya, raja melakukan pertapaan di hutan. Pertanyaan ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Tepat sekali, hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung yang terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Pertanyaan selanjutnya ya, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Ya, permaisuri bersedih dan menangis karena putrinya tidak mau menerima kalung yang telah disiapkan sebagai hadiah ulang tahunnya. Saat permaisuri hendak memakai kalung itu di leher putrinya, putri menepis tangan permaisuri sehingga kalung itu jatuh dan permata-permatanya tercerai-belai di lantai. Pertanyaan terakhir ya anak-anak. Menurut anak-anak, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Iya, sifat putri dalam cerita tersebut yaitu tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasar. Sifat-sifat tersebut tampak ketika putri tidak menyukai kalung hadiah dari raja dan permaisuri. Nah, ini anak-anak, jangan kita contoh ya. Jangan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ditiru pokoknya. Nah, anak-anak, cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya berisi tentang cerita, rekaan atau khayalan dan bukan sesuai dengan kejadian nyata. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Adapun ciri-ciri cerita fiksi ini yaitu merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa, disajikan dalam alur cerita, menggunakan bahasa yang komunikatif atau menggunakan bahasa tidak baku. Dan cerita fiksi secara umum dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu dongeng, cerpen, legenda, dan fabel. Nah, adik-adik, cerita asal mula Telaga Warna yang sudah kita baca tadi adalah jenis legenda. Anak-anak, kita sekarang sudah di penghujung pembelajaran. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah cerita fiksi adalah sebuah karya sastra rekaan atau khayalan dari pengarang. Salah satu cerita fiksi adalah legenda asal mula Telaga Warna yang sudah kita baca tadi. Dari cerita asal mula Telaga Warna mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang tua dan menghargai pemberian orang tua. Pemberian dari orang tua harus diterima dengan senang hati, walaupun tidak menyukai. Itu merupakan sebagai tanda untuk menghormati apa yang telah diberikan. Jangan sekali mencontoh sikap putri dalam cerita tadi ya. Kita harus selalu bersyukur atas pemberian orang tua. Bukan hanya pemberian orang tua saja, tapi pemberian orang lain juga. Sekarang sebelum kita pulang, ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu pertama, kalian tulislah salah satu contoh cerita fiksi yang kalian ketahui. Kedua, setelah kalian menulis cerita tersebut, kalian tentukan tokohnya, penokohan, latar, dan pesan moral dari cerita yang sudah kalian buat. Pertanyaan terakhir ya anak-anak, kalian cari pengertian dari jenis cerita fiksi, yaitu dongeng, cerpen, legenda, dan fabel. Dari 4 jenis cerita fiksi ini, kalian tulis pengertian di buku kertas kalian.
Nah, itu tadi ya anak-anak penjelasan mengenai cerita fiksi. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.